Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ediati Tristioningsih CGP Angkatan 4 Kabupaten Sragen. Dalam demonstrasi kontekstual, saya akan menyampaikan rencana penerapan guru dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, kadang kita menjumpai sebuah situasi yang sulit atau dilematis di mana kita harus mengambil sebuah keputusan. Maka, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, keputusan yang kita ambil harus satu, tepat dan efektif, yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengambilan keputusan secara etis. Yang kedua, harus bertanggung jawab, di mana keputusan yang diambil berdasarkan pada nilai-nilai kebijakan universal. Selanjutnya, saya menyadari ada tantangan dan perlu seni tersendiri dalam menerapkan sebuah pengetahuan khusus pembelajaran dalam etika dan bujukan moral ini. Maka dalam sebuah prosesnya saya harus mandiri, aktif, berinovasi, reflektif, kritis, dan berani mengambil risiko. Sehingga dalam penerapannya saya segera mengomunikasikan koordinasi dengan kepala sekolah. Selanjutnya, mensosialisasikan pengetahuan ini kepada komunitas sekolah, membangun kolaborasi dengan rekan sejawat dan juga murid tentunya. Melakukan diskusi aktif dengan teman sejawat mengenai permasalahan apa yang tengah dan sedang mereka hadapi di sekolah, baik itu dengan siswa maupun masalah yang berhubungan dengan pekerjaannya. Mendampingi rekan sejawat dalam pengambilan keputusan serta melakukan evaluasi dan reflektif, sehingga pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran bisa dirasakan manfaatnya oleh semuanya. Yang kedua, langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai pengambilan keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran yaitu langkah pertama, saya akan mengidentifikasi masalah, memetakan permasalahan yang sedang dihadapi atau sedang terjadi di sekolah. Apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral atau masalah norma sosial, serta menganalisis permasalahan-permasalahan tersebut. Setelah saya tahu bahwa ini adalah dilema etika, yaitu benar melawan benar, maka saya akan mengujinya dengan 4 paradigma dilema etika. Mohon maaf, maksud saya etika. Apakah individu itu lawan masyarakat? Atau yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan? Atau kebenaran melawan kesetiaan? Atau yang terakhir, jangka pendek lawan jangka panjang. Dan langkah selanjutnya yaitu menentukan prinsip-prinsip pengujian dalam menyelesaikan dilema etika berdasarkan 3 prinsip resolusi, yaitu 1. Berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan atau berpikir berbasis rasa peduli. Dan langkah terakhir, keputusan yang saya ambil sebagai pemimpin pembelajaran itu apakah sudah tepat dan efektif atau belum, yaitu dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 9 langkah tersebut meliputi 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Kemudian yang kedua, menentukan siapa yang akan terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Kemudian yang keempat adalah pengujian benar atau salah. Kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Sedang yang keenam adalah melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, buat keputusan. Dan yang terakhir atau kesembilan adalah lihat lagi keputusan dan merefleksikan. Kemudian, mulai kapan saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Saya berencana untuk menerapkan langkah-langkah tersebut dan melakukan sosialisasi insya Allah pada minggu kedua bulan Mei tahun 2022 bertepatan dengan tanggal 11. Hari ini saya pilih, hal ini saya pilih karena merupakan akhir pekan setelah berpuasa dan masa tenggang setelah ujian sekolah, sehingga tidak akan mengganggu proses belajar mengajar yang ada di sekolah. Kemudian
Dalam pelaksanaannya, saya akan meminta pendampingan dan bimbingan dari pengajar praktik saya yang kami hormati dan kami banggakan, yaitu Ibu Pancarini, dan tentunya juga Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya, seseorang yang akan menjadi teman diskusi saya, teman sharing dalam menentukan langkah-langkah yang akan saya ambil apakah sudah tepat dan efektif, yaitu Ibu Nina Arista. Beliau adalah sesama rekan CGP di sekolah. Dengan adanya komunikasi yang baik dan berkolaborasi, berkegiatan diskusi dan saling berbagi pengalaman, harapannya akan mampu mengenal kegiatan yang sama-sama sudah kami laksanakan. Demikian demonstrasi kontekstual dalam jurnal monolog. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.